Perkenalkan, nama saya Alfonsius Madian Patrick, NIM 18104166632, kelas Manajemen A2 Pagi, mata kuliah Perilaku Konsumsi, dosen pengampu Bapak Adi Musalim SE MM. Di sini saya akan menjawab tugas perilaku konsumsi. Langsung saja ke jawabannya. Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah. Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terhadap perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. 2. Pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya, pencarian internal, dan mencari informasi dari luar, yaitu pencarian eksternal. 3. Evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilih sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Keputusan membeli. Pada tahapan keputusan membeli, konsumen akan melakukan evaluasi membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Evaluasi fase pembelian. Setiadi 2003 menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu 1. Faktor internal, motivasi. Motivasi adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku pengembalian keputusan dalam pembelian suatu produk. Jika orang tersebut sedang memiliki uang yang lebih, secara otomatis ia akan memilih produk berkualitas yang harganya lebih mahal. Sikap. Sikap adalah predisposisi atau keadaan mudah terpengaruh untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Persepsi. Persepsi merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Integrasi. Integrasi merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan dengan maksud respon atas sikap yang diambil. 2. Faktor eksternal. Kebudayaan. Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Kelompok sosial dan kelompok referensi. Kelompok sosial adalah kelompok sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan di antara mereka. Sedangkan kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku. Keluarga. Kelompok paling kecil ini dalam kehidupan masyarakat tetapi mempunyai peran terbesar dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang, terutama pada pembelian suatu produk. Pengembalian keputusan pembeli laptop. Tahapan proses pengambilan keputusan: 1. Pengenalan masalah. 2. Pencarian informasi. 3. Evaluasi alternatif. 4. Keputusan pembelian. 5. Perilaku pasca pembeli. Saya sebagai mahasiswa membutuhkan barang yang bisa digunakan untuk tugas perkuliahan yang dapat mengakses ke internet. Oleh karena permasalahan tersebut, maka saya mencari informasi merek laptop dari banyak sumber. Informasi yang saya dapat bisa membuat bahan evaluasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan melihat manfaat, kegunaan, fasilitas,
kelebihan, dan lain-lain. Sesuai dengan kebutuhan saya dari berapa barang serta merek tersebut. Setelah kegiatan evaluasi, maka saya mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan saya sebagai mahasiswa, yaitu pengambilan keputusan sebuah laptop yang berasal dari kebutuhan konsumen, yaitu yang bisa digunakan untuk mencari informasi di internet untuk tugas perkuliahan dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan tugas kuliah saya. Keputusan pembelian yang terjadi membuat sebuah keputusan maupun ketidakpuasan terhadap barang yang saya beli, karena barang yang saya beli harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga menjadi kepuasan dan pembelian sebuah laptop tersebut, serta akan membuat keputusan pembelian kembali akan merek laptop tersebut pada masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Motivasi. Motivasi dari konsumen dari pengambilan keputusan laptop adalah karena untuk memecahkan masalah, yaitu barang bisa digunakan untuk mencari informasi di internet untuk tugas perkuliahannya. 2. Persepsi. Dari informasi yang didapat dari sebagai sumber, didapat hasil untuk membeli laptop merek tertentu. 3. Pembentukan sikap untuk membeli barang yang sesuai kebutuhannya. 4. Integritas. Membeli merek laptop sesuai barang yang disukai. Mungkin itu saja, sekian dari jawaban saya. Sekian dan terima kasih. Hidup Pak Adi.